hidup doa pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mau beribadah, memuji, menyembah Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Pasukan Kristus, siap, yes. Sama-sama kita nyanyikan lagu KSIH. KSIH.
kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita akan menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanmu, Kau memberikan
mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada di bangsa ini, itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Tuhan Yesus yang baik, mari pulihkan lebih lagi bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami lebih lagi. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berikan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tuhan lindungi Bapak Presiden kami, berikan kuat sehat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota kami, Kota Pekanbaru. Terima kasih kalau kami boleh ada di Kota Pekanbaru. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati Pekanbaru, Engkau yang memberikan cuaca yang baik untuk Pekanbaru. Kami juga memberkati untuk setiap pemerintahan yang ada di Kota Pekanbaru. Turunlah kebijaksanaan daripada Tuhan untuk setiap jajaran pemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Rayon 12. Terima kasih kalau kami boleh ada di Gereja Rayon 12. Tuhan Yesus yang memberkati Opa Gede dan beserta wakil-wakilnya. Tuhan Yesus yang memberkati setiap jemaat yang ada. Tuhan Yesus yang memberkati setiap kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu. Berikan kuat, sehat, umur panjang, kebijaksanaan untuk Opa Gede dan beserta wakil-wakilnya. Dan beserta pelayan, jemaat semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus yang berkati kepintaran, kebijaksanaan lebih dari anak-anak yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau anak-anak ini boleh ada di Rayon 12. Terima kasih kalau anak-anak ini boleh diantarkan, boleh beribadah. Kami mengucap syukur untuk setiap orang tua yang boleh peduli atas iman setiap anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap orang tua untuk pekerjaan. Kuat sehat Tuhan Yesus yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, kasih dan rahmat-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, jadikan kami duduk tenang saat mendengarkan firman Tuhan. Biar apa yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kasih Tuhan Yesus selalu baru tiap pagi buat kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul musuh. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Mari perhatikan ke depan dan lihatlah gambar ini. Ada seorang anak yang terluka wajahnya. Waduh, pasti perih rasanya. Kenapa dia ya? Jatuhkah? Atau kenapa ya? Oh, dia ternyata karena dianiaya atau disakiti oleh temannya. Dia marah kepada temannya itu karena menyakitinya. Aduh. Kurang ajar ya. Tunggu pembalasanku. Wah. Bagaimana ini ceritanya? Tadi di tengah jalan dia dihadang oleh temannya itu, terus dipukuli. Padahal kan tidak salah apa-apa. Aku akan balas dia, mata ganti mata, gigi ganti gigi, kata anak itu dengan marah kepada teman yang sudah memukulnya. Wah, coba tenang dulu ya, jangan pakai emosi, tarik napas 3 kali. Kemudian dengarkan kakak, mari lihat ke depan. Perhatikan gambar ini, ada seorang anak yang dibenci. Tuhan Yesus pernah berfirman mengenai anak-anak Tuhan yang mengalami ini. Lihatlah, anak ini dibenci oleh orang yang jahat ini. Ia dibenci karena apa ya kak? Ia dibenci karena tidak mau diajak nyontek. Ia dibenci karena tidak mau diajak merokok. Ia dibenci karena tidak mau diajak berbohong. Ia dibenci karena tidak mau diajak mencuri. Ia dibenci karena tidak mau diajak memalak orang lain. Pokoknya ia dibenci karena tidak mau diajak buat yang jahat. Adik-adik tahu, anak ini juga terkadang sedih dengan perlakuan orang-orang itu. Coba adik-adik lihat wajahnya. Ia sedang tersenyum. Kok tersenyum kak dibenci orang lain?
Ia tersenyum karena ia teringat akan pesan Tuhan Yesus. Apa ya adik-adik? Ia teringat akan pesan Tuhan Yesus yang berkata, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Kakak ulangi ya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Anak ini sayang Tuhan Yesus. Jadi sekalipun dibenci, ia tetap berbuat baik kepada orang yang membencinya. Ia terlebih dahulu tersenyum kepada mereka dan menegur mereka dengan kasih. Dan seringkali juga, ia tetap murah senyum kepada teman-temannya. Tetap mau membantu temannya waktu ada kesulitan sekalipun dia dibenci. Dia juga tidak pelit meminjamkan penanya untuk menulis waktu temannya yang dibenci itu membutuhkan pena. Tapi lihatlah, terkadang anak Tuhan ini juga mengalami yang seperti ini. Dia dikutuk, dicaci, dikata-katain yang gak benar, diejek, dihina, direndahkan, dibully dengan kata-kata yang gak sopan, dibully dengan kata-kata kasar. Tapi lihatlah, apa yang anak ini lakukan adik-adik? Dibalas kak, dikata-katain gantian kak. Tidak adik-adik, yang ia lakukan adalah ia berdoa. Tuhan Yesus pernah berkata, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Kakak ulangi ya, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wah, luar biasa ya. Apakah adik-adik mau seperti anak ini? Dikutuk, dicaci, tidak marah tapi berdoa? Dan satu lagi adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan seperti ini. Lihatlah, aduh, kasihan sekali anak ini. Kenapa dia ya? Ternyata dia ditampar. Lihat wajahnya. Masih ada tanda telapak tangan dari orang yang jahatin dia loh. Loh, kenapa ia tidak memakai baju ya? Wah, bajunya juga diambil dari orang ini. Aduh, orang itu jahat sekali ya. Tapi lihat apa yang anak ini lakukan. Ia berdoa dan rela memberikan bajunya buat musuh-musuhnya. Ia tetap mengasihi musuh-musuhnya. Kakak ulangi lagi, ia berdoa dan rela memberikan bajunya buat musuh-musuhnya. Dan ia tetap mengasihi musuh-musuhnya. Luar biasa sekali. Anak ini melakukan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Suatu hari kelak, anak yang seperti ini pasti mendapatkan upah atau hadiah yang besar di surga. Kakak ulangi ya, anak yang seperti ini pasti mendapatkan upah atau hadiah yang besar di surga. Anak yang melakukan seperti ini adalah anak Tuhan Yesus. Ia pasti ke surga. Lihatlah, ia disambut malaikat Tuhan di surga. Terlebih lagi ia disambut oleh Tuhan Yesus yang sangat ia kasihi dalam hidupnya. Adik-adik, bagaimana kita setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini? Apakah anak yang dilukai atau disakiti oleh temannya tadi mau melakukan seperti firman Tuhan? Atau masih mau membalas temannya tadi? Bagaimana pendapat kalian? Maukah kalian mengasihi musuh-musuhmu dan berbuat baik kepada mereka? Kata kasihilah musuhmu bagi orang dunia suatu perbuatan bodoh. Seperti memberikan pipi kanan setelah pipi kiri kita ditampar. Menurut dunia, mereka berkata bahwa kalau hal yang seperti
itu didiamkan, maka kita akan terus-menerus ditekan atau dianiaya. Oleh sebab itu, dunia mengajarkan untuk membalas dengan menampar kembali pipi lawan. Bahkan kalau perlu bukan cuma menampar balik, tapi juga membalas dengan pukulan dan tendangan. Inilah cara dunia. Membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih lagi adalah hal yang luar biasa, bahwa Tuhan mengajarkan bahwa anak-anak Allah yang maha tinggi tidak seperti itu. Justru itu yang membedakan anak-anak Tuhan dengan orang-orang dunia, adalah dengan cara anak-anak Tuhan memperlakukan musuh-musuh mereka. Mengasihi musuh-musuh kita bukan berarti mengasihi dengan kasih secara emosi seperti menyukai musuh kita, melainkan menunjukkan perhatian dan keprihatinan yang tulus terhadap kebaikan dan keselamatan kekal mereka. Karena kita tahu betapa mengerikannya nasib yang menantikan mereka yang melawan Allah dan umatnya. Ingat adik-adik, kita harus mendoakan mereka dan berusaha dengan jalan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ingat, membalas kejahatan dengan kebaikan, untuk membawa orang-orang itu mengenal Tuhan kita dan diselamatkan. Hari ini kita belajar supaya adik-adik mengasihi musuh mereka dan berbuat baik kepada mereka. Kak, kami nggak punya musuh, Kak. Mungkin ada yang ngomong begitu ya. Musuh di sini adalah mereka yang berbicara buruk tentang kita, yang mencemarkan nama baik kita, yang berselisih paham dengan kita, yang menganiaya atau menyakiti atau melukai kita. Ingat, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Seperti ayat hafalan kelas kecil, mari kita baca bersama-sama ya. Lukas 6 ayat 27, kasihilah musuhmu. Kita ulangi 3 kali ya. Kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Ayat hafalannya mudah dihafal, tapi ingat, harus dilakukan. Sekarang untuk kelas besar. Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Nanti diulangi 3 kali ya. Adik-adik, mengasihi orang yang mengasihi kita itu mudah. Tapi mengasihi orang yang menyakiti kita, yang mengejek kita, yang membuli kita, yang berbicara yang tidak baik tentang kita, yang membuat kita terluka atau sakit, itu tidaklah mudah. Kita butuh Roh Kudus untuk tolong kita untuk melakukan semua firman Tuhan hari ini. Kita butuh kasih dari Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Kita butuh hatinya Tuhan untuk bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Ingat, Tuhan Yesus disalib untuk kita yang berdosa. Ingat, waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang meludahi, mencemooh, mencambuk dan menyalibkan Dia. Tuhan Yesus mengajarkan kita semua, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat baik kepadamu, perbuat baik jugalah demikian kepada mereka. Adik-adik, hari ini kita belajar, dan sekarang mari ambil sikap serius, tutup matanya, kita mau berdoa.
Kak Angel mau berdoa untuk semua adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan Engkau berikan Roh Kudus, Engkau berikan mereka keberanian Tuhan Yesus untuk melakukan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini bukanlah firman Tuhan yang mudah untuk mengasihi musuh mereka. Firman Tuhan hari ini bukanlah firman Tuhan yang mudah untuk boleh mengasihi orang-orang yang tidak senang dengan mereka, orang-orang yang suka mengejek, membuli mereka. Tapi Tuhan Yesus, kami mau belajar, punya hati seperti Tuhan Yesus. Kami mau melepaskan berkat, kami mau mengampuni mereka, kami mau sama seperti Tuhan Yesus. Kami mau mengampuni. Mari Tuhan Yesus, Kau berikan hati-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka melakukan firman Tuhan-Mu. Mari Roh Kudus, berikan setiap anak-anak-Mu keberanian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.